Selamat pagi, nak-anak. Salam sehat. Kita berjumpa lagi dalam PJJ Mata Pelajaran Simulasi dan Komunikasi Digital. Sebagai persiapan ulangan, berikut adalah bahan belajar yang dapat kalian gunakan untuk mempersiapkan diri kalian menghadapi ulangan harian dengan bentuk soal uraian atau esai untuk materi bab 9, pembelajaran kolaboratif daring. Kompetensi pengetahuan 3.11 Menganalisis fitur perangkat lunak pembelajaran kolaboratif daring. Kompetensi keterampilan 4.11 Menggunakan fitur untuk pembelajaran kolaboratif daring atau kelas maya. Pirti nyiin nyi. Jelaskanlah pengertian pembelajaran kolaboratif daring. Apakah yang dimaksud dengan kelas maya? Sebutkanlah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan kelas maya. Apa sajakah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kelas maya? Apakah yang dimaksud dengan LMS? Sebutkanlah perbedaan LMS dengan LCMS. Sebutkanlah fitur utama Edmodo yang dapat digunakan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran. Bagaimanakah cara mengerjakan soal ulangan pada Edmodo? Bagaimanakah cara mengerjakan tugas pada Edmodo? Bagaimanakah cara berkomunikasi dengan guru pada Edmodo? Kunci jawaban. Pembelajaran kolaboratif daring merupakan kegiatan yang beranggotakan pendidik dan peserta didik, sekolah-sekolah yang bermitra dari berbagai wilayah atau negara, dalam kelas maya atau cyber classroom, yang dibangun bersama dalam bentuk website. Kelas maya, disebut juga kelas virtual, atau virtual class, merupakan lingkungan belajar hanya dalam konten digital, yang disimpan, diakses, dan dipertukarkan melalui jaringan komputer dan sistem informasi, sehingga dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan kelas maya adalah sebagai berikut. 1. Ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak pendukung yang dibutuhkan.
2. Tersedianya infrastruktur jaringan pendukung yang memadai. 3. Kebijakan yang mendukung pelaksanaan kelas maya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kelas maya agar mendapat hasil yang maksimal adalah sebagai berikut. 1. Kelas maya harus menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, juga menciptakan suasana belajar di kelas yang lebih interaktif dan dinamis. 2. Kelas maya harus dapat menyediakan berbagai fasilitas kelas yang terintegrasi, yaitu bahan ajar, rencana pembelajaran, tugas-tugas, dan penilaian hasil belajar, dan dapat mengukur pencapaian kompetensi siswa. 3. Kelas maya juga perlu dirancang supaya siswa dapat berbagi hasil karya dan bertukar pengalaman dalam menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh. Pengertian LMS atau Learning Management System. Menurut Courts dan Tucker, LMS adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola pembelajaran, mengirimkan konten atau content delivery system, dan melacak aktivitas daring, seperti memastikan kehadiran dalam kelas maya, memastikan waktu pengumpulan tugas, dan melacak hasil pencapaian siswa. Sedangkan menurut Kirschenbaum, dalam LMS Selection Best Practices, LMS adalah sebuah aplikasi yang berfungsi mengadministrasikan secara otomatis berbagai kegiatan pembelajaran. Perbedaan utama dari LMS dan LCMS adalah LMS merupakan media interaksi antara siswa dan guru. Sedangkan LCMS adalah media yang digunakan oleh penulis konten maupun perusahaan penerbit konten. Fitur utama Edmodo yang dapat digunakan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran adalah A. Kelas maya dengan sistem closed group collaboration, yaitu hanya mereka yang memiliki kode grup yang dapat mengikuti kelas. B. Komunikasi menggunakan model media sosial. C. Manajemen konten pembelajaran. Mengerjakan soal ulangan pada Edmodo adalah sebagai berikut. 1. Dari guru, siswa mendapatkan informasi nama atau topik kuis yang harus siswa ikuti. 2. Apabila deskripsi kuis yang siswa terima kurang jelas, siswa dapat menanyakan kepada guru pada kolom balasan. 3. Jika siswa telah siap untuk mengerjakan, maka siswa mengklik tombol "Masuk kuis". 4. Setelah masuk laman kuis, klik tombol "Mulai kuis", maka akan muncul pertanyaan kuis yang harus siswa jawab. 5. Setiap soal yang telah selesai siswa jawab, panel nomor soal di sebelah kiri akan diberi bulatan hijau. 6. Siswa dapat melanjutkan ke soal berikutnya dengan mengklik nomor soal di sebelah kiri. 7. Setelah selesai menjawab, klik tombol "Kirim kuis" di pojok kanan atas. Klik tombol "Kirimkan" pada kotak dialog yang muncul. Mengerjakan tugas pada Edmodo melalui assignment. Dalam setiap tugas, siswa akan mendapatkan informasi, antara lain sebagai berikut. A. Judul tugas yang diberi huruf tebal. B. Tanggal jatuh tempo pengumpulan tugas. C. Guru pemberi tugas. D. Deskripsi singkat tugas. E. File lampiran, jika ada. Pengerjaan tugas dilakukan dengan menekan tombol "Menyerahkan". Siswa akan menjumpai laman tugas. Jika tugas yang siswa terima kurang jelas, maka siswa dapat menanyakannya kepada guru dengan mengklik tautan "Klik di sini untuk kirim komentar ke guru Anda". Kemudian mengisi kolom tanggapan.
Untuk pengerjaan secara langsung pada web browser, klik tombol "Buat" untuk mengerjakan tugas siswa secara langsung pada web browser. Terdapat 4 jenis format file tugas yang bisa siswa gunakan, yaitu tanggapan teks, dokumen Word, presentasi PowerPoint, atau lembar bentang Excel. Jika siswa pilih dokumen Word, PowerPoint, atau Excel, maka akan muncul laman Microsoft Office Online. Siswa dapat menggunakan laman tersebut seperti aplikasi Microsoft Office biasa. Setelah tugas selesai, siswa buat, klik tombol "Menyerahkan" pada panel atas, kemudian pada kotak konfirmasi yang muncul. Tugas akan langsung dikirim ke akun guru. Untuk cara pengerjaan tugas dengan melampirkannya, siswa klik tombol "Lampirkan", lalu unggah file tugas yang siswa buat, seperti cara mengunggah file ke penyimpanan digital. Setelah file tugas terlampir, klik tombol "Masukkan tugas". Klik tombol "Menyerahkan" pada kotak dialog yang muncul. Untuk berkomunikasi dengan guru pada Edmodo adalah dengan menggunakan fitur catatan atau note. Note atau catatan tidak jauh berbeda dengan istilah status pada Facebook. Fitur ini adalah fitur utama dalam Facebook yang kemudian diadopsi oleh Edmodo karena dianggap memudahkan interaksi atau diskusi. Sekian dan terima kasih. Salam sehat. Selamat belajar.